Halo semuanya, selamat datang di Pustek Podcast edisi hari Senin. Perkenalkan, nama saya Andika dan kebetulan kali ini kita kedatangan tamu dari Eskul Pecinta Alam Pustek yang bernama Budi Laksono. Nah, Budi Laksono ini akan menceritakan pengalaman dia pada saat naik Gunung Gede Pangrango pada saat musim hujan. Halo Mas Budi. Ya, halo Mas Dika. Terima kasih nih Mas Dika. Ya, Mas. Perkenalkan, nama saya Budi Laksono dari Eskul Pecinta Alam SMK Pustek. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman saya selama mendaki Gunung Gede Pangrango di saat musim hujan. Coba dong Mas, ceritain pengalaman Mas pada saat naik Gunung Gede. Ya, baik. Pengalaman saya sih, awal saya naik tuh di tahun 2021, tepatnya di bulan November. Saya diajak sama teman saya buat mendaki Gunung Gede Pangrango. Singkat cerita, saya bertiga nih ya sama teman saya tuh, bertiga. Saya berangkat dari rumah sekitar jam 6-an lah, habis maghrib. Sampai di base camp tuh sekitar jam 11. Di sana tuh kita kayak istirahat, makan, ngobrol-ngobrol. Nah, habis itu kita pada tidur. Terus keesokan harinya kita mulai pendakian. Itu nama base campnya, base camp apa Mas? Nah, itu kita di base camp Ibu Janda. Serius Ibu Janda Ya, namanya? kalau nggak salah itu namanya Ibu Janda. Kalau nggak salah ibunya juga tuh emang bener janda. Nah, lanjut ya, pas di base camp tuh kita siap-siap sekitar jam 6. Pokoknya jam setengah 7-an tuh kita udah mulai pendakian tuh. Dari base camp ke pos 1 itu ya lancar. Ke pos 2 ya lumayan ya. Menuju pos 3 tuh kayak nanjak. Di situ pada istirahat karena kecapean. Berarti tanjakannya ekstrim tuh. Wah, itu bisa dibilang tuh kalau nggak salah tanjakan setan, karena Tanjakan emang setan. tanjakannya itu sangat gitulah, kayak gede banget lah, pokoknya berat gitu kalau buat naik tuh kalau tanjakan itu, karena emang dikenal itu sebagai tanjakan setan. Terus itu kira-kira pas naik ke puncaknya jam berapa Mas? Pas di pos 3 saya istirahat, terus saya lanjutin ke pos 4. Itu di pos 4 saya menuju ke pos 5 ya kan. Itu ya saya pelan-pelan karena kan emang nanjak banget. Jadi kayak pelan-pelan, sekitar jam 12 saya sampai di Surken. Surken itu ya kamu Mas Dika pasti tahu lah. Surken tuh indah banget ya Mas. Surken itu ibaratnya surganya Gunung Gede Pangrango. Karena situ emang bener-bener indah banget sih. Itu boleh banget sih kalau ngedaki gitu. Pokoknya pas di Surken sekitar jam 12-an kita istirahat beberapa menit. Habis itu kita nanjak tuh menuju puncak tuh. Iya. Itu pas ke puncak kan naik kan gitu. Ada kejadian apa aja Mas kira-kira? Kalau di puncak sih ya pas nanjak tuh kan, nanjak ke puncak tuh ya aman-aman aja. Nah, pas nanjak kan aman-aman aja, tapi sebelumnya tuh kita tuh ada kayak bercanda-bercanda, terus ngomongnya tuh yang gak enak lah, kayak kasar lah ya. Kasar lah, pokoknya kayak apa sih, ngeganggu penghuni situ kalau menurut saya sih. Cuma saya diem aja, saya nggak bilang sama teman saya karena ya udahlah biarin, saya abaikan aja. Nah, pas udah jam kurang lebih setengah 1 saya sampai tuh di puncak. Di puncak tuh saya nggak lama di puncak karena saya juga ngejar waktu. Nah, kebetulan Mas Dika, saya naiknya itu tektok, nggak ngecamp, jadi kita nggak bawa peralatan apa-apa. Saya cuma kayak bawa tas kecil, terus isinya juga cuma kayak minum sama jas hujan. Nah, dari puncak saya turun ke bawah, itu saya udah mulai pendakian, turun ke bawah. Itu pas nyampe Surken saya istirahat lagi, saya terus ngambil minum karena minumnya habis. Itu pas turun kan ya, pas turun itu kira-kira tadi kan pas naik kan udah kejadian apa tuh? Nah, sekarang yang turun tuh udah kejadian apa lagi? Ini biasanya kan aneh-aneh tuh biasanya. Pas turun tuh dari Surken tuh ya, turun ke pos 5, pos 4 itu masih aman-aman aja. Pas dari pos 4 ke pos 3, nah itu teman saya ngelihat sosok bayangan hitam. Nah, itu sosok bayangan hitam. Nah, saya kurang tahu kalau hitam itu apa. Nah, teman saya juga ada yang ngeliat kayak sosok kayak macan. Nah, teman saya menyuruh saya tuh buat kayak ayo buru-buru, ayo kita buru-buru biar sampai bawah, biar nggak kena malam, karena emang cuaca tuh emang lagi kayak mendung, kayak mendung juga kayak mau hujan. Dari pos 3 kita jalan ke pos 4, dari pos 3 ke pos 4 salah kan tuh. Kebalik dong.
Nah dari pos 4 ke pos 3 jalan aman, dari pos 3 ke pos 2 tuh kayak udah hujan mulai rintik-rintik, Iya. tapi tetap saya jalan aja kan karena cepet tuh turun tuh, karena turun tuh lebih cepet daripada naik. Terus pas turun tuh pada lari dari pos 2, dari pos 2 ke pos 1 itu tiba-tiba hujan turun, gede banget. Itu Jadi, pas hujan turun, pas turun tuh licin gak sih? Ada yang jatuh atau apa gitu? itu kebanyakan saya lihat ya licin udah pasti karena Iya. kan dari air turun dari atas ke bawah, dari air turun dari atas ke bawah tuh licin. Saya istirahat aja dulu karena saya pikir wah kayaknya hujan bakal berhenti nih, ternyata enggak. Akhirnya saya terobos tuh jalan set licin. Nah pas kata saya mau turun dari pos 1 ke base camp, saya ngeliat sosok hitam, saya dekati. Siapa? saya kira atau apa, tentunya batu. Ampun, saya udah ketakutan ya kan. Mana itu kan posisi malam sih, cuma Malam megang ya? headlamp. Waduh, saya lihat ternyata batu. Saya kira tuh kayak ya itulah pokoknya kayak penghuni-penghuni situ. Pokoknya dari pas turun tuh setelah saya ngeliat sosok hitam, saya turun ke bawah. Nah, saya pada akhirnya saya sampai base camp itu ya alhamdulillah selamat semua, Selamat aman-aman semua. Paling kaki cuma pada banyak yang ke seleo gitulah. Banyak yang ke seleo. Terus itu nyampe base camp bawah jam berapa? Ya kalau nggak salah itu sekitar abis Isya setengah 8 apa jam 8 tuh, karena pas turun tuh licin banget karena jadinya kita tuh Pelan-pelan ya? pelan-pelan. Kalau nggak pelan-pelan kita jatuh. Jatuh. Soalnya kalau jatuh aduh lumayan kalau kena batu atau enggak apa gitu. Oke, nah ini teman-teman kita nih misalkan mau naik gunung gede ya kan? Ah. Coba dong kasih motivasi buat teman-teman kita nih. Ya baik. Pada intinya sih kalau kalian mau mendaki gunung kalian harus patuhi peraturan yang ada, terus jangan berbuat seenaknya karena demi keselamatan masing-masing. Iya, Dan jangan lupa juga berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala biar Pastinya. dikasih kemudahan lah naik atau turun, biar keselamatan, terus juga biar dilindungi nih. Wah seru banget ya pengalaman dari Mas Budi nih. Mungkin next kita bisa naik lagi daki bareng kali ya? Wah boleh Mas Dika, kapan-kapan kita daki bareng nih, boleh nih. Oke. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. See you.